Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu untuk tahun 2024 ya. Kita akan lihat seperti apa kehidupan kamu di tahun 2024, baik dari segi spiritual atau energi personalnya kamu ya, kehidupannya kamu pribadi, kemudian karir, keuangan, asmara kamu ya. Tapi sebelum aku bacain di sini, aku ingin ucapkan selamat tahun baru untuk para Leo ya 2024. Semoga di tahun 2024 ini kehidupan teman-teman semua jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Harapan, keinginan, cita-cita apapun itu akan terwujud di tahun ini. Yang apa yang belum terwujud di tahun sebelumnya ya, semoga akan bisa terwujud di tahun ini ya. Yang intinya tahun ini adalah tahun yang jauh lebih baik daripada tahun kemarin gitu. Sukses, bahagia, keberuntungan datang ke dalam hidupnya teman-teman semua ya. Untuk Leo, terima kasih ya yang udah bantu dukung selama ini ya, bantu dukung dan dengan subscribe, like, comment, and share, atau yang sudah personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Dan sekarang kita langsung bacain aja. Di sini kartunya udah kita save ya. Tapi ingat ya, ini general, nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang selebihnya ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading atau konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Oke. Dan kita lihat dulu di sini untuk pertama-tama yang akan kita lihat adalah kehidupannya kamu dulu ya, secara spiritual atau pribadinya kamu gitu. Di sini kita punya Keeper of Earth ya. Ini untuk ke tahun 2024. Jadi sepanjang tahun gitu ya, 2024. Sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Don't to fit him. Ini untuk kartu kedua, dan kartu ketiga kita ada You Are Already Doing It. Oke, untuk kamu Leo, yang pertama di sini yang aku lihat ya, ini sepertinya ada harapan atau doa kamu yang akan terwujud di tahun 2024 ini ya. Ada harapan atau doa kamu yang selama ini kayaknya tuh kamu minta gitu loh ya, dari Tuhan, dari Sang Pencipta gitu ya. Ada yang akan terwujud gitu. Dan aku juga ngeliat di sini ada yang Leo di tahun 2024 ini kayaknya energi kamu masih agak sedikit sama ya. Mungkin ini bisa di awal tahun ya, di awal tahun gitu sampai pertengahan itu kayak ada sesuatu hal yang sepertinya tuh ingin kamu lakukan, tapi kamu kayak nggak yakin gitu loh ya, apakah jalan ini benar gitu ya, ataukah pilihan kamu ini sudah tepat gitu, istilahnya seperti itu ya. Apakah kamu sudah berada di jalan yang tepat gitu, ibaratnya kalau misalkan ingin melakukan sesuatu ya, kamu kayak berpikir ini tepat nggak ya untuk aku. Contoh misalkan ya, saat pekerjaan gitu, kamu ingin membuka usaha atau bisnis sendiri gitu, dan kamu tuh kayak masih ragu gitu loh dengan usaha atau bisnis yang ingin kamu jalankan gitu. Kamu kayak masih menimbang-nimbang gitu ya, atau dalam keraguan apakah keputusan kamu untuk membuka usaha ini tepat atau enggak gitu, atau mungkin bidang itu ya, bidang yang usaha atau bisnis yang kamu jalankan itu sudah cocok atau tepat untuk kamu atau enggak, kayak gitu loh ya. Jadi ada keraguan-keraguan di situ gitu ya. Kamu juga yang intinya ada kekhawatiran gitu ya, mungkin takut nggak berhasil, takut gagal, takut ini, takut itu, kayak gitu loh. Masih ada banyak ketakutan atau keraguan dalam diri kamu gitu loh ya. Dan di sini aku ngeliat untuk sarannya kamu ya, ada You Already Doing It gitu ya. Jadi stop overthinking ya. Kartu ini meminta kamu ya, pesannya buat kamu itu, kamu diminta untuk
positive thinking gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak mikir, lakukan saja gitu ya. Apa yang ingin kamu lakukan gitu ya. Ini tentang niatan kamu ya. Niatnya kamu dalam hati kamu itu sudah ada gitu loh, tapi pikiran kamu masih berpikir kemana-mana gitu loh. Makanya di sini kamu lakukan aja gitu loh ya, jalankan aja, karena di sini juga ada keeper of earth. Kamu nggak sendiri gitu ya. Harapan kamu, impian kamu atau keinginan kamu itu akan terwujud gitu ya, tapi ya itu kamu harus berani melakukan langkah gitu ya, langkah demi langkah gitu loh istilahnya ya. Kalau kamu ingin membuka satu usaha atau bisnis gitu ya, ya kamu harus berani untuk melawan ketakutan kamu atau keraguan kamu gitu loh istilahnya ya. Membuka untuk berani gitu loh untuk mengambil langkah, nah istilahnya kayak gitu ya. Karena di sini kalau misalkan kamu butuh bantuan apa-apa gitu ya, di sini kamu nggak sendiri, mungkin akan ada seseorang yang akan membantu kamu gitu loh ya. Dan aku juga ngeliat di sini untuk beberapa ya di antara kamu itu juga sepertinya apa ya, kayak jika kesulitan gitu ya tentang akan sesuatu hal, itu kamu juga diminta kayak kamu tuh nggak sendiri gitu loh. Mungkin ada yang beberapa di antara kamu kayak seperti punya seorang guidance gitu ya, spirit guide gitu ya, apapun itu sebutannya, sesuaikan aja dengan kepercayaan kamu gitu ya, ataukah malaikat penjaga, pelindung gitu ya, istilah seperti itu. Nah mereka ini akan membantu kamu untuk menuju kesuksesan kamu, kayak istilahnya tuh memberkati kamu gitu loh, tapi kamu juga harus mendoakan mereka atau berdoa juga untuk mereka gitu ya, atau berdoa meminta pertolongan atau bantuan mereka juga, istilahnya seperti itu gitu. Dan aku juga ngelihat di sini ada yang masih merasa sedih, ada yang masih merasa galau gitu ya, karena mungkin ya itu ya, harapan kamu mungkin ada beberapa yang belum terwujud di tahun 2024 ini, tapi kamu nggak perlu risau ya, karena kamu itu diminta untuk berjalan aja terus gitu ya, nggak usah putus asa, nggak usah berhenti gitu loh ya, karena kamu akan sampai gitu loh ke tujuan kamu gitu ya. Dan ada juga yang di sini mungkin dalam proses healing gitu ya, sehingga perasaan kamu juga up and down gitu, kayak roller coaster gitu ya. Kadang cahaya kamu tuh kayak meredup gitu ya, maksudnya cahaya meredup ini ya, mungkin kamu kayak nggak punya rasa percaya diri, masih selalu galau, masih selalu sedih gitu ya, dan kamu stres di sini. Kamu nggak tahu harus gimana, mungkin kamu juga ngerasa sendiri di sini karena mungkin karena orang-orang di sekitar kamu, atau kamu berada di lingkungan orang-orang yang nggak support kamu gitu ya, contohnya orang-orang toksik atau lingkungan toksik, dan kamu merasa sendiri gitu loh, nggak ada yang memahami kamu, nggak ada yang mengerti kamu, bahkan ketika kamu nggak seirama gitu ya, atau selaras dengan mereka gitu ya, tentang apa gitu ya, kemudian kamu menjadi diri kamu sendiri, itu kayak terlihat asing gitu ya, kamu kayak ngerasa istilahnya apa ya, berbeda sendiri kan dengan mereka. Nah mereka itu kayak cenderung membuli atau gimana gitu ya, yang jelas kamu tuh nggak nyaman gitu loh di situ, makanya ada rasa-rasa stres, mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu karena kamu ngerasa sendiri di sini, nggak ada yang memahami kamu, yang nggak ada yang ngerti kamu. Mungkin kamu juga berdoa pada Tuhan gitu ya, kayak menginginkan seseorang tuh datang ke dalam hidup kamu, paling tidak seorang teman gitu ya, yang bisa memahami kamu atau mengerti kamu gitu ya, karena kamu dalam posisi seperti ini tuh di saat membutuhkan orang gitu loh, membutuhkan seseorang di samping kamu atau di sisi kamu gitu loh ya, karena mungkin kamu berada dalam proses healing di sini gitu ya, makanya kamu kayak ngerasa sendiri, nggak ada yang memahami kamu, padahal kamu tuh butuh seseorang gitu loh, ada di samping kamu, ada di dekat kamu, yang bisa memahami kamu, ada yang mengerti kamu gitu loh, tapi kamu ngerasa seolah-olah Tuhan itu
nggak adil gitu loh, karena yang ada di sekitar kamu itu bukan orang-orang yang seperti kamu harapkan gitu loh ya. Makanya kamu kayak ngerasa sendiri dan kamu memohon di sini, berdoa di sini gitu ya. Kalau misalkan kamu masih dalam kondisi seperti ini ya, aku saranin gak usah terlalu pesimis gitu ya, karena kamu gak sendiri gitu loh. Mungkin ada yang punya seperti yang gue bilang tadi ya, entah malaikat penjaga atau kamu dijaga oleh para leluhur kamu gitu ya, atau memiliki semacam spirit guide itu ya, atau malaikat penjaga itu kan bisa dari entah kode entah apa, itu aku juga kurang bisa ini ya, diibaratkan malaikat penjaga gitu aja ya. Nah mereka itu ada di dekat kamu gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu pengen curhat, pengen sharing apa gitu ya, mungkin kamu bisa ya ngomong gitu. Mungkin kamu nggak bisa ya melihat mereka, tapi mungkin kamu bisa membaca ya, membaca sinyal gitu ya. Misalkan contoh ketika kamu curhat, entah kamu menulis di buku ataupun kamu langsung ngomong sama mereka gitu ya, itu mungkin kamu akan mendapatkan sinyal-sinyal gitu atau tanda, mungkin dari angka kembar gitu ya, ataupun dari hal-hal yang menurut kamu kayak sinyal-sinyal tertentu gitu, atau bisa kayak pas kamu nonton channel YouTube gitu ya, nah itu kamu mungkin mendapatkan sesuatu gitu yang kiranya ngeklik di hati kamu. Nah itulah mungkin adalah jawaban dari mereka, kayak mereka tuh ingin mengatakan hal itu, tapi semacam orang lain yang jadi apa ya, yang jadi sarananya kayak gitu loh. Mereka ingin mengatakan apa seperti yang mereka katakan itu gitu loh. Bisa seperti itu ya. Jadi kayak kamu juga harus bisa gitu loh, membaca pesan gitu ya, atau sinyal-sinyal gitu loh ya, bahwa mereka itu membantu kamu gitu. Bisa dari kata motivasi juga bisa gitu, apapun itu ya. Atau kamu bisa jadi dari membaca buku, mungkin tiba-tiba kamu pengen baca buku apa gitu, dan di situ ada kata-kata yang mungkin ya kayak seolah-olah itu nasihatnya diberikan untuk kamu kayak gitu loh, petunjuknya diberikan untuk kamu, itu pun juga bisa ya. Oke, sesuaikan aja ya, dan kita akan lihat untuk karir di tahun 2024 ya. Oke, di sini ada Ace of Pentacles. Untuk karir kamu di sini aku ngeliat ada beberapa yang mungkin apa ya, punya karir baru. Kalau misalkan kamu yang menunggu pekerjaan gitu ya, atau menunggu sesuatu gitu ya, entah panggilan kerja atau entah mendapat pekerjaan baru ya, itu atau promosi gitu ya, promosi baru di pekerjaan gitu ya, atau mendapatkan promosi gitu. Ini ada ya di tahun 2024, kamu ada peluang, ada kesempatan gitu ya. Bahkan mungkin sudah mendapatkan gitu, kayak ditawarin pekerjaan atau dapat promosi gitu ya. Ini promosi ini juga macam-macam ya, bisa promosi jabatan kayak gitu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena aku ngeliat di sini ada juga Queen of Wands ya. Queen of Wands ini berbicara tentang mungkin seperti yang gue bilang tadi, kamu mungkin sudah diangkat ya jadi seorang leader ataupun seorang manager. Yang jelas di sini level kamu itu naik gitu loh ya. Profesi kamu tuh naik gitu loh istilahnya, ada tingkatan gitu loh ya. Dan aku juga ngeliat untuk beberapa, nggak semua ini karir kamu akan sukses ya, cemerlang gitu ya. Terutama kamu yang usaha atau bisnis sendiri ya, karena aku ngeliat Queen of Wands ini juga bisa berbicara tentang yang kamu itu menjadi seorang pemimpin ya di karir kamu sendiri gitu loh. Jadi kamu memimpin pekerjaan ya, di pekerjaan kamu sendiri. Makanya seperti yang bilang tadi, mungkin kamu usaha sendiri gitu ya, seperti itu, dan ini ada kesuksesan ya. Aku juga ngeliat ada beberapa yang mungkin akan melakukan sebuah perjalanan ya berkaitan pekerjaan gitu ya, karena mungkin kamu dapat promosi gitu ya, pekerjaan baru atau promosi jabatan apapun itu ya, tapi mungkin kamu dipekerjakan nggak di tempat kamu saat ini gitu ya, walaupun mungkin kamu di company yang sama gitu, kayak di perusahaan yang sama tapi kayak dipindah tempat gitu juga bisa. Tapi yang jelas di sini adalah tempatnya itu jauh lebih baik gitu loh ya, jauh lebih baik dari sebelumnya, ataupun dari segi gaji atau apa gitu ya, itu jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Yang kulihat seperti itu di sini ya. Ada beberapa juga yang mungkin mendapatkan
bonus gitu ya dari hasil kerja kamu, atau ini peningkatan gaji juga bisa gitu loh ya. Dan kita lihat untuk keuangan ya. Keuangan kita punya Four of Pentacles ya. Keuangan kamu stabil di sini. Ada Seven of Swords, kemudian ada Five of Cups. Oke. So aku lihat di sini karena karir kamu bagus ya. Karir kamu cemerlang. Kamu terlihat seperti apa ya? Pokoknya orang ngelihat kamu tuh kamu sukses gitu loh ya, karena ada Four of Pentacles di sini, ada kestabilan finansial dan mungkin kamu bisa kayak menabung gitu ya. Kamu bisa menyisihkan uang kamu untuk investasi apa gitu ya. Yang jelas di sini ada Four of Pentacles yang dimana mungkin memang saatnya kamu gitu ya untuk investasi sesuatu gitu, kayak nabung. Misalkan kamu pengen punya rumah ya, kamu tabung kayak gitu loh ya. Pengen beli apa gitu, kamu bisa lah istilahnya kayak gitu ya. Kamu bisa menabung lah, bisa menyisihkan uang kamu gitu ya, karena di sini aku ngelihat ada kesuksesan di karir kamu ya, makanya keuangan kamu juga stabil gitu. Tapi di sini hati-hati ya dengan orang-orang di sekitar kamu. Hati-hati dengan orang-orang di sekitar kamu, terutamanya orang yang baik di depan ya, baik di depan kamu, orang-orang terdekat kamu, karena ini bisa saja tidak suka dengan kesuksesan kamu ya, tidak suka kamu punya uang banyak gitu istilahnya, tidak suka kamu kaya istilahnya kayak gitu ya. Hati-hati di situ karena ada orang-orang yang mungkin ingin mencoba menjatuhkan kamu gitu loh ya. Karena kalau kamu tidak hati-hati, ujung-ujungnya kamu menyesal gitu ya. Jangan sampai kamu menyesal gitu di sini ya. Ada Five of Cups. Jangan terlalu percaya lah ya dengan orang-orang di sekitar kamu gitu. Dan aku juga ngelihat di sini untuk beberapa ya, enggak semua, itu kayak apa ya, aku nggak tahu kenapa di sini ngerasa seolah-olah kamu tuh kayak kehilangan sesuatu gitu loh ya, kehilangan sesuatu gitu. Apakah kamu kehilangan sesuatu yang sudah selama ini kamu simpan gitu ya, selama ini kamu pertahankan gitu ya, kayak kamu udah banyak investasi atau nabung gitu, tapi ujung-ujungnya ada yang kayak ada yang ketipu gitu loh ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini nggak terjadi ya gitu ya. Makanya mudah-mudahan di sini kamu nggak terlalu percaya gitu ya sama orang-orang di sekitar kamu, dan juga sama apa ya, kayak tawaran-tawaran apa gitu ya. Misalkan kamu ditawarin untuk kerjasama ataupun ditawarin untuk investasi apa gitu, jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan gitu ya. Kamu perlu mencari tahu gitu ya, mencari tahu dulu gitu loh seperti apa, apakah ini benar, apakah ini penipuan atau bukan, kayak gitu loh istilahnya ya. Jadi kamu harus lihat-lihat dulu gitu, oke, agar kehilangan ini nggak terjadi ya, seperti itu. Karena aku ngeliat ada Five of Cup juga, jadi hati-hati di situ gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk asmara kamu ya, baik single maupun berpasangan di sini. Ada stay optimistic about your love life. Kemudian ada di situasi, oke, wedding, sorry, ada wedding. Kemudian di sini ada attraction. Oke. Untuk yang single ya,
Aku lihat untuk yang single ini law of attraction kamu ya. Kayak kamu tuh mungkin attract sesuatu ke dalam hidup kamu. Mungkin selama ini kamu berdoa, kamu memohon kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta untuk mempertemukan kamu dengan jodoh kamu, ya. Tapi kamu juga menggunakan law gitu ya, law of attraction gitu. Mungkin ada yang belajar itu gitu ya, sehingga di sini kamu benar-benar menerapkan ke dalam hidup kamu ya. Kamu selalu berpikiran positif, kamu terbuka, kemudian di sini kamu juga apa ya, vibe kamu gitu loh ya, atau diri kamu memperbaiki diri kamu berusaha untuk belajar menyayangi diri kamu sendiri, bahagia dengan diri kamu sendiri. Pokoknya intinya di sini kamu tuh ingin menarik si jodoh gitu ya, ingin menarik si jodoh ini ke dalam hidup kamu, tapi kamu menggunakan cara attraction gitu ya, loa gitu ya. Tapi loa di sini bukan loa dengan kamu berpikir gitu, enggak ya, tapi lebih menggunakan energi gitu loh ya, tapi juga pikiran juga ya, tapi juga menerapkan di dalam hidup kamu gitu, energi juga gitu loh ya. Makanya di sini aku ngeliat dengan adanya wedding ini, harapan kamu, doa kamu yang sesuatu yang kamu loakan ini ya, yang coba kamu tarik ini ke dalam hidup kamu gitu ya, itu akan datang di sini ya. Yang aku lihat ada potensi atau peluang untuk kamu bertemu jodoh kamu dan menikah ya. Ada pernikahan di sini yang aku lihat ya, tapi ya mungkin nggak beberapa orang ya. Untuk beberapa orang, mohon maaf, untuk beberapa orang saja mungkin akan resonate dengan ini gitu loh. Ya, seperti itu. Dan juga di sini aku ngeliat untuk beberapa, nggak semua, mungkin masih ada dalam kondisi kayak berpikiran negatif gitu ya. Maksudnya berpikiran negatif ini kayak masih banyak ngeluh gitu ya, masih kayak masih ingat sesuatu di masa lalu gitu, kayak menyesali sesuatu di masa lalu gitu loh ya. Ada rasa kehilangan, kesedihan yang kamu rasain di sini gitu. Dan ini tentang pernikahan ya, mungkin tentang pernikahan, atau ada beberapa yang ditinggalkan di sini ya. Kayak mungkin kamu pernah menikah lalu bercerai, atau mungkin kamu pernah gagal nikah ya, kayak mau nikah tapi nggak jadi, bisa juga seperti itu ya. Makanya di sini kayak aku ngerasainnya ada energi-energi yang kamu tuh kayak masih menyesal gitu loh, menyesali hal itu, dan masih merasa sedih gitu ya, kayak masih merasa kehilangan gitu ya. Dan kamu ini pikirannya negatif mulu nih, kayak kayak mungkin kamu nggak dapat orang yang lebih baik gitu ya, kayak nggak dapet jodoh kayak gitu loh istilahnya ya, masih seperti itu. Nah di sini kartu ini menyarankan ya, pesannya itu meminta kamu untuk tetap berpositifan tertinggi, berpikiran positif gitu ya, mohon maaf. Dan juga di sini kalau kamu ingin menarik sesuatu yang baik gitu ya, kamu tuh harus baik dulu istilahnya kayak gitu ya. Kalau misalkan kamu ingin menarik hal positif ya, kamu harus berpikiran positif dulu gitu loh ya. Nikmati momen saat ini gitu, jadi kayak ini disyukuri gitu ya. Kamu tuh bersyukur apa ya, hal yang dulu itu sudah terjadi gitu ya, jadi jangan dipikirin lagi. Kemudian hal yang akan datang atau masa depan itu nggak pasti, jadi kalau nggak ada tuh jangan diada-adakan gitu loh ya. Nikmati aja momen saat ini gitu loh. Jadi ini menasehati kamu ya, untuk kamu itu uh, apa ya, kayak hidup itu berada di momen saat ini, di titik ini kayak gitu loh ya. Ya lebih banyak bersyukur, berpikiran positif, berpikiran terbuka kayak gitu ya. Dan dengan begitu harapan kamu untuk menikah ataupun bertemu si jodoh ini uh, akan datang gitu loh. Bahkan untuk beberapa seperti yang aku bilang tadi, di tahun 2024 kamu punya potensi atau punya peluang untuk ketemu dengan seseorang yang kamu inginkan gitu ya, atau kamu harapkan gitu loh ya, seperti itu. Dan kita lihat untuk
yang berpasangan di sini. Oke, untuk yang berpasangan sudah pasti di sini ada pernikahan ya. Kalau misalkan kalian belum menikah kayak masih dalam fase pacaran gitu, harapan kamu untuk menikah dengan pasangan kamu di sini akan terwujud di tahun 2024 gitu, karena kalian ini memang sama-sama saling sayang, saling cinta, memang ada niatan untuk ke sana gitu loh. Ya, dan juga oke, dan juga di sini kalau misalkan kalian ada ada masalah ya. Kalau misalkan kamu dengan pasangan ada masalah di sini, itu kamu nggak perlu khawatir ya, karena hubungan kamu di sini sudah ada pernikahan gitu ya. Mungkin kamu akan berpikir bahwa hubungan kamu akan nggak berhasil atau gimana gitu ya. Ini enggak gitu. Ya, ini untuk kamu yang ada masalah gitu ya. Kalian itu jangan jangan curigaan gitu loh ya, istilah sama pasangan. Karena aku ngeliat di sini ada positive thinking gitu loh. Berarti kan ada negative thinking kamu terhadap pasangan kamu gitu loh. Ya, jadi kamu itu harus berpikiran positif gitu loh ya. Harus yakin, harus percaya sama pasangan kamu gitu. Mungkin ini yang resonate untuk kamu yang sedang ada masalah ya, terutama kamu yang sudah menikah di sini. Jadi kalian tuh dengan pasangan harus saling percaya gitu ya, saling jujur, saling terbuka gitu. Kalau misalkan dengar-dengar omongan apa gitu ya dari luar, itu jangan langsung dimasukin gitu loh. Ya, kamu juga harus cari tahu sendiri kebenarannya gitu loh. Kemudian kamu juga bicara baik-baik dari hati ke hati dengan pasangan kamu gitu. Ya. Dan aku juga ngeliat untuk beberapa kalau misalkan kalian ada jarak atau perpisahan gitu ya. Atau mungkin ada yang LDR di sini tapi kalian sudah ada pernikahan. Hmm, ini sepertinya pasangan kamu ya. Ini kayaknya sangat merindukan kamu ya. Merindukan kamu, masih mikirin kamu terlepas kamu yang LDRan atau memang sudah berpisah di sini gitu ya. Ada masalah mungkin diam-diaman gitu ya, itu kamu harus berpikiran positif gitu loh, karena di sini aku ngelihat uh, untuk beberapa, nggak semua mungkin hubungannya digantung gitu ya. Untuk kamu yang ada pernikahan ini, sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu gitu, atau kalian lagi ada jarak berjauhan gitu karena mungkin pasangan kamu ini bekerja di luar gitu, bisa juga ya kayak di luar kota, di luar pulau atau di luar negeri gitu ya. Dan ini kan timbul pikiran-pikiran negatif juga gitu loh. Ya terhadap pasangan mungkin curiga atau gimana gitu ya. Apalagi di saat kalian tuh lagi sedang bertengkar, ada masalah, kemudian diem-dieman. Ini kan agak sedikit susah ya kalau misalkan kalian ada jarak gitu. Nah, makanya di sini dibilang berpikiran positif aja gitu ya, banyak berdoa, dan juga aku lihat hubungan kamu ini sebenarnya nggak ada masalah ya, maksudnya akan baik-baik aja gitu loh. Jadi jangan berpikiran kemana-mana gitu ya. Kalian ini juga masih saling menyayangi ya, masih saling merindukan gitu loh ya. Kalau yang ada perpisahan ya, ini pasangan kamu ini masih punya perasaan sama kamu ya, bahkan di sini ngerasa kehilangan. Kemudian dia juga masih memikirkan kamu, merindukan kamu, masih tertarik sama kamu, dan berharap di sini hubungan kamu dengan dia itu bisa diperbaiki lagi gitu ya, terlepas di sini kamu yang sudah menikah ataupun kamu yang uh, yang ada jarak aja gitu loh ya. Kalau yang belum menikah, mungkin di sini harapan dia ke depannya adalah kalian bisa memperbaiki hubungan lalu menikah gitu loh. Ya, kalau yang sudah menikah ya dia berharap hubungan kalian bisa diperbaiki lagi gitu. Seperti itu ya.
Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya untuk Leo. Kalau ada salah kata ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa kamu pahami, nggak paham ambil poin pentingnya aja. Ya, sekian dulu. Terima kasih ya untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo. Sampai jumpa.